Oke, di video kali ini aku akan ada sebuah segmen baru nggak tuh? Dimana di video kali ini aku akan ataupun di segmen ini aku akan membahas ataupun meranking level seorang pemain sepak bola ya bebas di Indonesia kah atau mau di luar kah? Yang mana rankingnya itu ada empat. Yang pertama itu ada top, yang kedua itu ada bagus, yang ketiga itu ada oke aja, yang keempat itu ada loa. Loa itu seperti kayak mediocre lah gitu, pakai aku punya bahasaku sendiri gitu. Jadi kalian yang ingin aku rankingkan dalam tanda petik ya, bukan berarti aku judgement, enggak gitu. Cuman ini kita boleh berbeda pendapat gitu. Yang ingin aku judge, yang ingin aku ranking pemainnya, silahkan tulis di kolom komen. Di segmen selanjutnya aku akan coba membuat ranking dari pemain yang kalian inginkan. Boleh 1, 2, 3 ya. Maksimal 10 lah gitu. Seperti di video kali ini aku akan buat 10 pemain gitu. Jadi peringatan di video ini dilarang baper, dilarang dilarang berkata kasar, tapi itu hak kalian sih mau berkata kasar terserah. Jadi di video kali ini aku akan buat video atau konten terkait dengan ranking pemain kayak gitu. Oke. Pemain pertama itu ada Garnacho. Oke. Gini, Garnacho menurutku itu adalah pemain muda berbakat iya. Cuman secara teknik dasar dia masih kurang. Menurutku masih kurang kayak gitu. First touch dia berantakan, kemudian dribbling dia juga kejauhan. Mungkin yang dia punya adalah visi dia juga nggak jelas gitu. Kita kan jarang melihat Garnacho bisa ngelewatin pemain kan. Rata-rata dia bisa ngelewatin pemain karena dikasih bola daerah, bola lari gitu. Kemudian dia punya sedikit insting killer yang mungkin bisa dilatih lah kemungkinan insting killer. Nah, tapi kalau sebagai pemain wing ya menurutku sih enggak ini pemain gitu. Jadi di di untuk momen ini aku menaruh Garnacho itu ada di level ya mungkin oke, cuman di level oke gitu, nggak sampai bagus ataupun top ya. Alasannya seperti yang aku bilang, aku nggak cukup interest dengan Garnacho kayak gitu. Jadi makanya aku membuat dia hanya ada di level oke kayak gitu. Oke. Nah, pemain selanjutnya itu bentar sambil lihat catatan, ada Gvardiol gini. Kemarin malam Gvardiol itu mencetak gol. Oke. Tapi aku ingin membuat dia atau memasukkan dia ke dalam level ya mungkin masih bagus lah, belum top tapi bagus kayak gitu. Karena gini, oh ya sebelumnya ini kita apa ya, kita batasi scope-nya ya, kita batasi ruang lingkupnya. Nggak mungkin kan kita Gvardiol kita bandingkan sama Puyol sama Ferdinand, enggak. Maksudnya di usia dia, Gvardiol kan masih 21 ya atau 22 ya, mungkin U23-nya lah kayak gitu. Gitu juga dengan Garnacho dan pemain lain yang akan kusebutkan kayak gitu. Nah, Gvardiol aku ingin membuat dia di level bagus ya gitu, karena ya mungkin dia di 3-4 pertandingan terakhir bermain bagus, cukup bagus gitu, tapi selama semusim ini dia banyak bermain blunder lah, banyak bermain ceroboh lah. Contohnya ya yang paling nyata pada saat melawan Chelsea di putaran pertamanya, di putaran pertama melawan Chelsea itu dia bermain jelek dan terus begitu terus, sehingga dia kan sering dicadangkan juga yang main di kiri ya. Kalau Ake-nya lagi fit ataupun Akanji-nya fit ya pasti Akanji ataupun Ake yang dipasang di situ, bukan Gvardiol kan. Artinya Guardiola juga nggak mau gambling dengan ini pemain gitu loh, karena ini pemain masih muda, karirnya masih panjang dan nggak boleh sering bermain juga gitu. Artinya bukan nggak boleh sering bermain, lebih kepada nggak boleh sering dikasih tekanan untuk terus bermain bagus, karena akan bahaya juga kan kalau pemain muda sudah menjadi tumpuan tim. Karena ya yang pertama nanti peaknya terlalu cepat, dia bosan. Yang kedua ya nggak bagus juga untuk endurance dia, nggak bagus juga untuk mental dia ataupun stamina dia, juga akan terkuras terus-terusan kayak gitu. Jadi ya aku memilih dia untuk masuk di bagus kayak gitu, belum top kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada superstar dari Barcelona di sayap kanan, Lamine Yamal kayak gitu. Nah, Lamine Yamal ini kalau menurutku ya, gini, Lamine Yamal ini bisa bermain karena pemain Barcelona itu banyak cedera plus underperform. Rafinha underperform, oke? Terus Joe Felix underperform, oke? Lewandowski musim ini nggak sebagus musim lalu, oke? Kemudian siapa lagi? Ferran Torres nggak bisa diharapin. Maka dari itulah muncullah pemain kayak Pau Cubarsí lah, Fermin Lopez lah,
kemudian Xavi udah dari musim lalu ya. Kemudian salah satunya adalah Lamine Yamal. Kebetulan pada saat dimainkan dia bermain bagus dan juga bermain konsisten, oke. Tapi kalau Rafinha bermain bagus, oke, Felix bermain bagus atau pemain yang dibeli itu nggak cedera, apakah Lamine Yamal akan main? I don't think so. Dia nggak akan pernah. Aku yakin dia nggak akan dikasih kesempatan sama Xavi kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau aku bilang dia berbakat, oh ya sangat berbakat ini orang gitu. Aku beberapa kali menonton dia main, salah satunya pada saat melawan PSG sebelum Araujo si tolol si goblok itu kartu merah ya. Asis dia sama Rafinha itu luar biasa. Bukan sekedar asisnya ya, tapi proses dia memberikan asis itu menurutku itu ya hal yang untuk seumuran dia luar biasa. Jadi kalau skopnya U23 si Yamal, kalau menurutku ya skopnya U23, kalau menurutku dia ya top kalau gue bilang. Skopnya U23 ya, U20 atau U23 ya top gitu. Karena nggak banyak sayap kanan. Siapa sih sayap kanan yang murni sayap kanan ya, yang murni sayap kanan yang top nggak banyak kan seusia dia. Mungkin Bukayo Saka gitu. Kemudian mungkin Rodrigo mungkin ya. Siapa lagi nggak banyak. Anthony nggak bisa diharapin. Oke, Garnacho seperti yang udah aku bilang. Jadi ya mungkin kembali lagi ya, ini bukan level senior ya. Skup dia U20, dia kan masih 18 tahun. U20 atau U23, ya dia top kalau aku bilang, berbakat dan juga bermain konsisten di tim sebesar Barca. Walaupun kembali lagi aku garis bawahi, banyak pemain yang underperform dan juga Barca sedang berada dalam proses regenerasi kayak gitu. Jadi ya aku menaruh si Yamal itu berada di posisi top kayak gitu. Oke. Nah, dan selanjutnya itu ada Phil Foden. Nah, ini agak tricky sebenarnya Phil Foden ini kayak gitu. Aku ingin membuat atau aku pun ingin memasukkan Foden itu di skopnya top gitu. Top dalam artian begini. Usia dia baru 22, 23 ya kalau nggak salah. Mungkin 24 ya gitu, nggak jauh dari 23 lah ya itu. Secara bakat, Foden one of the best. Oke, secara bakat. Dia bisa bermain di sayap kanan, di sayap kiri. Jadi false nine, jadi attacking midfield, bahkan jadi box to box dia pernah bermain. Oke, secara bakat, first touch, dribbling, semuanya luar biasa lah. Yang jadi masalah dari Phil Foden kan adalah konsistensi. Maka dari itu pada saat masih ada Gundogan, masih ada Mahrez, bahkan Grealish musim lalu yang bagus, dia kan jarang bermain kayak gitu. Dia jarang bermain. Kalau masih ada 3 pemain tadi. Karena apa? Ya nggak bisa salahin dia juga karena usia dia masih ya kayak aku bilang U23 di bawah under 23 gitu. Jadi ya nggak bisa salahin dia juga. Cuman kita menilai dia secara bakat. Kalau aku bilang ini top. Dia bisa turun ke bawah, dia bisa jemput bola, dia bisa meng-create peluang kayak gitu loh. Berapa banyak dia meng-create peluang untuk Haaland, untuk De Bruyne, untuk Alvarez dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau menurutku secara bakat sih ya one of the best gitu. Masalah konsistensi, nah itu yang jadi permasalahan dari pemain muda kayak gitu kan. Karena mereka pasti akan lebih sedikit mendapatkan jam terbang daripada pemain seniornya. Jadi kembali lagi kalau aku pribadi, ya Foden secara bakat top dan juga secara penampilan top kayak gitu. Khususnya di musim ini gitu. Khususnya di musim ini ya dia top kalau menurutku kayak gitu. Nah, pemain selanjutnya itu ada Nunes. Nunes ini aku nggak tahu berapa umurnya. Mungkin umurnya sudah 24, 25 ya kalau nggak salah. Dia kelahiran 97 berarti 26 malah. Ya 25, 26 kayak gitu ya. Kalau Nunes, sorry to say kepada fansnya si Liverpool. Kalau aku bilang Nunes ini loak kalau aku bilang. Gini, tapi sabar dulu, jangan marah dulu. Kenapa aku bilang Nunes ini loak? Oke, dia musim ini sudah mencetak berapa? Di Liga Inggris mungkin 10 gol mungkin ya kalau nggak salah. 10 gol. Katakanlah 10 gol atau di atas 10 gol. Tapi aku udah sering nonton ini pemain dari musim lalu gitu. First touch-nya jelek, dribblingnya jelek, pengambil keputusannya jelek, kemudian shootingnya pun jelek, passingnya ya so-so lah kayak gitu. Dia dibeli untuk apa? 70 juta. Berapa dia beli? 70-80 juta dibeli si Liverpool untuk menggantikan Mane ataupun Firmino untuk mencetak gol. Oke? Tapi yang dilakukan apa? Gol dia seret di musim pertama. Di musim kedua juga nggak bisa dibilang sebagai goal getter. Lebih banyak salah. Makanya karena salah banyak menggolkan dan juga Liverpool menang-menang terus, kesalahan dan juga keloaan dalam tanda petik si Nunes ini tertutupi karena Liverpool menang dan salah bisa cetak gol. Jadi peran dia memang secara membuka ruang oke. Gitu loh. Tapi dia dibeli 70 juta kan bukan hanya itu. Untuk mencetak gol, membuka ruang, memberi assist, kemudian
visi-visinya kan itu tujuan dia dibeli, makanya dia dibeli 70 ataupun 80 juta pounds atau euro kayak gitu. Jadi kalau menurutku kenapa aku taruh di Loa ya berdasarkan bakat gitu. Orang kan bilang, "Oh, ya dia kan masih muda 24 25." Enggak. Kalau usiamu 19 sampai 21 tahun masih prestasinya masih ya nggak jelek lah, masih so-so, karena jelek itu udah nggak mungkin jadi pemain profesional. Prestasimu masih so-so, kemudian finishingmu masih so-so, masih bisa diperbaiki. Visimu masih ya lumayan jelek gitu. Jadi masih bisa diperbaiki. Tapi kalau udah 25 tahun, berat. Berat, 25 tahun itu seharusnya adalah usia peaknya, usia prime-nya seorang pemain. Contoh, itu Timo Werner. Timo Werner itu orang bilang ketika di Chelsea, oh ini calon pemain hebat, bla 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 bla. Kalau aku bilang dia ke Chelsea sudah 23-24 tahun. Kalau aku bilang enggak. Karena apa? Usianya dia sudah memasuki seharusnya udah usia peaknya pemain bola, bukan lagi usia belajar seorang pemain bola. Dan terbukti kan, balik lagi ke Leipzig, sekarang di Spurs dan juga nggak jadi apa-apa juga kan di Spurs kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi ya menaruh Nunes ini ada di posisi Loa. Sorry itu saya kepada fansnya Liverpool, bukan ya mungkin ini bukan karena Liverpool dan MU secara sejarah itu bersaing, cuman lebih kepada secara bakat dan juga secara apa yang ditunjukkan dia. Rasaku ini pemain Loa gitu, bukan bahkan oke aja enggak kalau menurutku gitu ya, selevel sama Mudryk lah gitu. Sorry itu saya gitu. Oke. Selanjutnya itu ada Kamavinga. Nah gini, Kamavinga itu baru berusia berapa tahun musim ini? 20 tahun lah, at least 20 tahun lah di musim ini. Gitu. Dia jarang bermain, oke benar. Karena apa? Saingannya Valverde, Toni Kroos, Tchouaméni, dan juga Modric. Pertanyaanku, pemain mana di dunia, pemain muda mana di dunia yang bisa menyaingi keempat pemain ini tadi? Oke, nggak banyak gitu. Tapi dia masih bisa bermain ya. Kalau dia nggak bisa bermain, posisi aslinya dia kan DM ataupun box to box. Kalau dia nggak bisa bermain sebagai seorang DM atau box to box, dia dibuat sebelah kiri. Gitu lah, ngerti nggak? Jadi secara bakat, aku cukup suka lah ini pemain seperti Maino-nya di MU lah. Tapi si Kamavinga ini lebih versatile lagi, itu cukup suka. Jadi kalau aku bilang aku menaruh dia di posisi top. Secara bakat ini pemain luar biasa. Dia berada di tim Madrid, memang dia sering dicadangkan karena memang usia dia masih ada masih ada Kroos, masih ada Modric, masih ada Tchouaméni, Valverde bahkan yang bisa bermain di lini tengah. Jadi kalau menurutku ini pemain ya tinggal tunggu aja waktunya aja kayak itu. 2-3 tahun lagi ini pemain akan ngepick karena Toni Kroos, Modric sudah pasti pergi mungkin musim depan. Oke. Kroos mungkin juga akan menyusul. Jadi ya tempat di tengah mungkin ya punya 3 pemain. Valverde, Tchouaméni, Kamavinga, ataupun kalau misalnya Kroos nggak dijual gitu ya, punya 4 pemainnya aja gitu. Jadi ya kalau aku bilang akan tinggal nunggu picknya aja ya asalkan dia pandai jaga body, pandai jaga makanan, kemudian pandai jaga perilaku ya. Rasaku ini pemain akan jadi pemain top kalau aku bilang. Jadi kalau aku bilang aku naruh dia di level top kayak gitu. Nah, pemain selanjutnya adalah Højlund gitu. Ini aku berusaha seobjektif mungkin, oke? Højlund itu baru berusia 19 tahun ketika dibeli MU dari Atalanta dengan harga yang fantastis 70 juta. Oke. Højlund dan juga Nunes ini 11-12. Tapi kenapa aku nggak bilang dia sejelek Højlund di beberapa videoku? Karena dia masih muda, masih bisa diperbaiki. At least dia masih punya 2-3 tahun lagi untuk memperbaiki kualitas dia gitu. Secara bakat, insting killer luar biasa. Contohnya pada saat gol melawan Spurs itu kan murni insting killer, walaupun di beberapa pertandingan terakhir setelah dia cedera belum kembali lagi mencetak gol gitu. Aku ingin menaruh dia di level ya mungkin oke, masih sekedar oke, belum bagus gitu ya. Di atasnya Nunes 1 tingkat lah kayak gitu. Karena juga banyak beberapa momen dia nggak disuplai. Banyak momen Garnacho egois, Anthony egois, bahkan Dalot egois, Bruno egois gitu. Nggak banyak yang dia seharusnya dipasing, nggak dikasih passing. Bahkan dia harus turun ke bawah untuk meminta bola. Ya itulah tugas seorang striker. Tapi kalau ukurannya 70 juta, ya kalau aku bilang masih di level oke. Belum sampai ke level bagus ataupun top. Tapi nggak loak juga, nggak mediocre gitu loh. Secara bakat, secara insting killer dia better lah dari si Nunes kalau menurutku pribadi ya. Terserah kalian lah fans Liverpool mau marah atau mau apa, tapi tetap aku bilang secara bakat mungkin kalau harganya mungkin 20-30
ya aku bisa naikkan satu level di level bagus. Begitu juga dengan Nunes, kalau dia dibeli 40 lah, mungkin akan naik ke oke, nggak sampai bagus gitu. Cuman karena ya kualitas dia segitu-segitu aja kayak gitu loh, ngerti nggak? Oke. Nah, pemain selanjutnya itu ada Musiala. Nah, ini Musiala ini agak tricky gitu loh. Aku termasuk orang yang mengagumi Musiala. Oke, Musiala, Foden itu termasuk orang yang kukagumi lah karena visi bermainnya gitu. Nah, jadi permasalahan dari Musiala ini adalah egois. Cuman secara bakat luar biasa. Jadi ya aku nggak suka pemain egois, sama kayak Garnacho. Aku nggak suka pemain yang egois. Dia dapat peluang sedikit syuting. Padahal dia bisa ya 11 sorry itu saya 11 12 lah sama ini siapa? Marcelino kayak gitu. Egoisnya minta ampun. Mungkin karena memang dia masih 21 ya 20 gitu nggak. Jadi nggak bisa salahin dia juga. Jadi kalau aku ya sorry itu saya aku ingin bilang dia di level bagus, belum di level top. Secara bakat juga rasa ya secara bakat oke, cuman secara penampilan aku kurang suka. Mungkin 2-3 tahun lagi setelah dia prime, setelah dia lebih dewasa dalam mengambil keputusan, mungkin aku akan menaruh dia di level top gitu. Cuman untuk sekarang masih di level bagus, belum dalam level top lah kayak gitu. Lebih kepada karena egoisnya itu aja. Ini lebih ke subjektivitas sih, nggak objektif sih. Tapi kalau Nunes tadi itu objektif gitu lah. Oke, yang selanjutnya itu ada Bukayo Saka ya. Kalau Bukayo Saka ya top. Kalau aku bilang udah top. Coba kalian bayangkan, nggak ada Saka, nggak ada Odegaard, nggak ada Martinelli, nggak ada Saliba, atau nggak usah ada dua pemain aja lah. Nggak usah ada Saka, nggak usah ada Odegaard. Kolaps itu Arsenal. Kolaps itu Arsenal. Bukan masalah dia banyak cetak gol berapa musim terakhir ya, tapi lebih kepada peran dia dan juga cara dia mengambil keputusan. Dia bukan tipe pemain yang one on one bisa melewati pemain satu lawan satu. Jarang kok kita lihat dia melewati pemain. Lebih kepada karena dibantu Odegaard, karena dibantu Ben White, karena dibantu pemain lainnya lah. Artinya dia bisa captain bola kemudian shooting dan cetak gol gitu. Banyak lah momennya seperti kayak Robben. Kalau Robben bisa ngelewatin kan. Cara bermainnya hampir-hampir kayak Robben lah gitu. Cuman lebih smooth lagi lah Robben. Tapi kalau aku pribadi ya aku memang kurang suka dengan gaya bermainnya, agak sedikit kaku. Cuman kalau kita lihat apa yang dia lakukan sejauh ini dan juga secara bakat, ini pemain luar biasa. Makanya aku taruh dia di level top kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada Maino, pemain MU. Nah, Maino ini juga agak sedikit tricky gitu. Usia dia ketika debut musim ini 17-18 kayak sini lah, kayak Lamine Yamal. Tapi kontribusi dia luar biasa. Bayangkan pada saat melawan Liverpool, itu semua pemain tengah Liverpool diacak-acak, diacak-adun sama dia loh gitu, ngerti nggak? Jadi kalau aku ingin menaruh dia di level top agak berlebihan. Kalau aku ingin menaruh dia di level oke, rasaku keterlaluan. Jadi kalau aku bilang aku ingin menaruh dia masih di level bagus karena masih ya beberapa pertandingan terakhir juga kan main jelek juga kan, bahkan keputusannya seperti lawan Spurs dia salah nggak scanning, kemudian Ben Tanker bisa cetak gol. Jadi kalau aku pribadi ingin meranking dia, level dia ya masih bagus lah. Mungkin 2-3 tahun lagi kalau dia disiplin, kalau dia bekerja keras ya mungkin dia bisa masuk dalam level top. Secara bakat ini pemain luar biasa. Usia dia 17, cuman cara bermain dia kalau lagi main bagus sudah kayak pemain usia 24-25 tahun. Jadi aku ingin menaruh dia di level bagus dulu deh, belum sampai ke level top kayak gitu. Oke, itu aja sih kayaknya pemain. Udah 10 kan kalau nggak salah, ya udah 10. Jadi inilah dia ranking ataupun level pemain yang sudah aku ranking tadi. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan subscribe, di komen, di like. Jangan lupa berikan daftar pemain yang ingin aku berikan levelnya, ingin aku ranking secara bakat maupun secara penampilan di kolom komen. Oke, itu dulu. Terima kasih, semoga terhibur.